Baiklah, kita akan buka ibadah kita pada hari ini. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus saja yang patut kita sembah dan patut kita puja. Haleluya. Kami puja
Engkau yang sudah menyertai kami dari rumah sampai di gereja. Tuhan, biarlah hati kami terbuka untuk Engkau. Tuhan akan tolong ibadah kami, urapi hamba-hamba Tuhan yang melayani kami dan kami semua yang hadir dengan Roh Kudus, supaya kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan Tuhan yang Kau telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan dan mohon pengurapan Roh Kudus sampai pada akhir ibadah, mengurapi hamba-hamba Tuhan dan memberitakan firman dan yang memimpin pujian pada hari ini dan musik dan lain sebagainya. Terpujilah Tuhan beserta mereka yang belum bersama kami di dalam perjalanan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau bersalam. Shalom. Shalom. Kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Jika saya boleh mengutip waktu doa Kamis ya, Pendeta Dani mengatakan jika kita hidup benar, kita tidak pernah akan takut berjalan bersama Tuhan. Amin.
semangat karena ketika kami melakukannya, disitulah kami akan mengalami pengalaman-pengalaman baru, kami akan mengalami berkat-berkat yang baru, kami akan melihat pernyataan Tuhan, kami akan melihat tangan Tuhan bekerja bukan hanya di dalam hidup kami, bukan hanya di dalam bisnis kami, tetapi dalam pengalaman rohani kami. Engkau nyata ketika kami melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau, semua hari ini tentang Engkau, baik mulai dari ibadah pertama, ibadah raya pertama, ibadah raya kedua ini juga tentang Engkau. Semua untuk kemuliaan-Mu, semua untuk kebesaran nama-Mu, semua untuk kehormatan-Mu, semuanya untuk Tuhan. Karena kami mau semua ibadah ini hanya menyenangkan hati Tuhan. Kami ini alat-Mu, kami ini hanya hamba-Mu, kami ini hanya hidup sampai detik ini karena anugerah Tuhan semata-mata. Terpujilah Engkau. Hamba menyerahkan ibadah atau pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Hamba menyerahkan sepenuhnya. Biarkan kami sama-sama merenungkan, sama-sama melakukan dengan sangat antusias firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Baik, hari ini hari terakhir bicara tentang doa. Saya sudah puas, sudah dengar semua dari paparan hamba Tuhan, ibadah 1, ibadah 2. Jadi kalau ada ibadahnya 4 minggu, berarti saya dengar 8 kali khotbah tentang grow up, tentang pertumbuhan iman, dewasaan dan lain sebagainya. Hari ini saudara-saudaraku, saya mau nggak tahu bisa selesai atau tidak, ada 4 hal yang 4 ciri gitu ya yang ingin saya sampaikan, tapi saya lihat begitu luas. Akhirnya nanti kalau bisa sempat 4-4-nya saya selesaikan, kalau tidak seberapa pun. Penting saudara tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir saudara mendengarkan 1 tahun ini tentang grow up, tentang pertumbuhan iman. Oke, hari ini tentang ciri-ciri pertumbuhan iman. Saudara bisa lihat di sana. Saya harap ya 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 dikatakan. Saudara bisa lihat di situ 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus dikatakan ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebenarnya Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang kedewasaan rohani, kalau berbicara tentang pertumbuhan iman, sebenarnya dasar dari pembahasannya itu muncul dari ayat ini. Mengapa? Sebenarnya kalau saudara tahu, kalau saudara lihat, benar-benar dari ciptaan barulah sebenarnya kita dimungkinkan untuk bertumbuh secara rohani, dewasa secara iman. Kenapa? Tanpa ciptaan yang baru, saya katakan malaikat sekalipun yang khotbah di depan saudara, tanpa ciptaan yang baru, kepala pemimpin malaikat sekalipun yang khotbah di depan saudara, tidak mungkin saudara bisa, dengarkan ini, tidak mungkin saudara bisa mengalami pertumbuhan iman tanpa ciptaan yang baru. Oleh sebab itu ini adalah pondasinya, dasarnya untuk saudara bisa mengalami pertumbuhan atau kedewasaan iman. Mengapa saudara-saudaraku? Ini sebagai dasarnya saja, sebagai pendahuluan saja. Karena di dalam ciptaan yang baru, kita mulai mengalami perubahan paradigma, cara pandang. Kita mulai menyukai hal-hal yang rohani, hal-hal yang dari Tuhan, hal-hal yang dari sorga. Dulu kita sangat suka dengan duniawi. Kita suka semua yang berbau-bau yang duniawi. Tapi di ciptaan yang baru kita mulai beralih kepada hal-hal yang sorgawi. Kita jadi suka tentang firman Tuhan, kita jadi suka memuji Tuhan, kita jadi suka menyembah Tuhan, kita jadi suka berdoa, kita jadi suka melayani, kita jadi suka melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam ciptaan yang baru ini kita punya pandangan yang baru. Di dalam ciptaan yang baru
kita akan mengalami tujuan, perasaan, keinginan, pengertian yang baru juga. Perasaan kita, kemauan kita, tujuan hidup kita, keinginan kita jadi berubah. Jadi sesuatu yang baru. Di dalam ciptaan yang baru, kita juga melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Di dalam ciptaan yang baru, kita punya komitmen yang baru untuk mengiring Tuhan, apapun resikonya. Di dalam ciptaan yang baru, kita punya tujuan hidup yang diperbaharui. Sehari lepas sehari. Inilah yang membuat alasan kita mengapa kita harus berangkat dari ciptaan yang baru, supaya setiap pribadi bisa bertumbuh. Oleh sebab itu hati-hati kalau saudara tidak mengalami ciptaan yang baru. Khotbah 1 bulan ini saudara tidak akan bisa melakukannya dan menikmatinya dan mengalaminya. Apa ciri-ciri dari pertumbuhan iman? Pertama, langsung masuk saja saudara. Terlihat dari motivasinya saudara. Saya mengatakan begini, kalau saudara ikuti. Ada motivasi itu, ada motivasi yang benar, ada juga motivasi yang salah. Ada motivasi yang kudus, yang memang benar-benar tujuannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi juga ada motivasi yang tidak benar, tujuannya hanya untuk kemuliaan kita. Gitu. Itu motivasi saudara-saudaraku. Motivasi kita, apakah kita memuliakan Tuhan atau tidak, tergantung kepada pertumbuhan iman kita. Kalau imannya cetek, mau tidak mau, kita selalu apapun yang kita lakukan, selalu ingin orang lain memberikan kepada kita satu hal akibat dari apa yang kita lakukan atau berikan, saudara-saudaraku. Penghargaan, penghormatan, ucapan gitu. Kalau kita kasih sesuatu, walaupun memang harus budayanya kita kasih sesuatu harus diucapkan terima kasih, karena itu memang budaya sopan. Tapi ketika kita kasih sesuatu atau bantu orang lain, kita nggak dilupakan, kita nggak pernah diucapkan terima kasih, kita nggak pernah diomongin apa-apa, langsung kita merasa bahwa kok gitu ya, merasa aneh gitu. Kenapa? Karena kita berpikir apapun yang kita lakukan harus ada sesuatu yang kembali kepada kita. Tapi kalau motivasi orang yang sudah bertumbuh imannya, itu tidak terpikirkan, tidak terjadi lagi. Motivasi kita untuk memuliakan Tuhan atau untuk kemuliaan kita, itu tergantung kepada pertumbuhan iman kita. Perhatikan ini baik-baik, saya katakan begini, Tuhan tidak hanya, mudah-mudahan sudah bisa lihat pernyataan saya, Tuhan tidak hanya melihat, dengarkan baik-baik, Tuhan tidak hanya menilai apa yang kita perbuat, tetapi Tuhan juga melihat dan menilai motivasi kita, mengapa kita melakukannya, mengapa kita berbuat itu. Jadi dia tidak hanya melihat dan menilai apa yang kita perbuat, tapi di balik itu mengapa kita melakukannya, yaitu bicara motivasi. Motivasi yang salah tak dapat dibenarkan oleh perbuatan yang baik kita. Jadi kita mengatakan, saya kan mau nolong dia, tapi motivasinya salah. Sama seperti waktu Raja Saul ingin mempersembahkan korban yang seharusnya bukanlah tugasnya dia. Dia katakan, rakyat bangsa ini sudah mulai mendesak aku. Dia katakan, toh juga nggak salah, kan aku mempersembahkan korban bukan buat diri, tapi toh juga buat Tuhan. Tapi saudara, motivasinya salah. Saya mengatakan saudara, motivasi yang salah tak dapat dibenarkan lewat perbuatan baik kita. Sebaliknya motivasi yang baik tak dapat dibenarkan kalau kita melakukan dengan cara yang salah. Jadi motivasi menentukan besar pertumbuhan iman kita atau tidak. Contoh saudara-saudaraku, saya hanya bisa karena terlalu dua contoh ini akan saya paparkan kepada saudara.
Di 1 Tawarik pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 17. Saya tidak akan bacakan, saudara-saudaraku. Ini ceritanya, latar belakangnya, raja yang bernama Daud ini meminta supaya seluruh wilayah di bawah kekuasaannya disensus, supaya dia tahu berapakah kekuatannya dia. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Raja Daud ini membuat Tuhan marah, membuat Tuhan sangat murka, kalau istilah saya gitu ya. Mengapa sensus yang dilakukan oleh Daud ini dianggap sebagai perbuatan jahat di mata Tuhan? Padahal kalau saudara baca pasal 1 di kitab Bilangan, Tuhan juga pernah meminta kepada Musa untuk mengadakan sensus, supaya setiap suku mereka punya peran sebagai pemimpin untuk suku-suku mereka. Kita sudah bisa tebak karena bicara tentang motivasi. Mengapa Daud ketika membuat memerintahkan sebuah sensus supaya berapa tentara pemanah yang bisa dia andalkan, berapa tukang yang jago tombak, yang jago parang, yang jago strategi. Sebenarnya kalau saudara mau lihat, apa yang dipikirkan oleh Daud itu benar gitu. Sensus harus dilakukan. Kalau bikin program kan bicara tentang kekuatan, kelemahan, kesempatan dan lain sebagainya. Ada analisa SWOT namanya. Tapi rupanya apa yang diperbuat oleh Daud ini membuat Tuhan sangat marah. Sangat marah. Sangat marah. Kenapa? Rupanya Tuhan melihat motivasi dari Raja Daud ketika memerintahkan untuk diadakan sensus. Dengan mudah kita mengetahui bahwa motivasi Daud dalam melakukan sensus adalah supaya ada rasa aman sebagai raja, ada rasa bangga, ada rasa hebat, karena dia memiliki angkatan bersenjata yang besar, karena dia memiliki luas daerah kekuasaannya. Dia merasa bangga, wow, gue hebat, gitu kan? Wow, gue hebat sebagai raja, lebih hebat daripada raja-raja lain. Dia membusungkan dada. Waktu dibawa laporan saudara-saudara waktu hasil sensus, dia bangga luar biasa. Dia bilang, wow, siapa gua? Gua raja hebat. Gua punya pasukan hebat. Daerah yang gua jajah, daerah yang gua taklukkan hebat, luas. Itu motivasinya salah. Daud lupa, saya ngomong, bangsa Israel itu bukan miliknya Daud, tapi miliknya Tuhan. Daud juga lupa kemenangan demi kemenangan yang dialami Daud itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Luasnya daerah yang ditaklukkan oleh Raja Daud itu juga karena bantuan, semata-mata karena pertolongan Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Akibatnya Tuhan menghukum Daud. Baca, luar biasa. Mengerikan motivasi yang salah. Walaupun saudara berpikir itu baik. Daud harus memilih. Karena Tuhan menghukumnya. Dia beri pilihan. Tuhan memberi 3 pilihan, saudara. Yaitu 3 tahun kelaparan, 3 bulan melarikan diri dari kerajaan lawan, atau penyakit sampar yang melanda seluruh negeri. Jadi ada COVID seluruh negeri. Pilih. Daud memilih yang ketiga, yaitu penyakit sampar menimpa orang Israel. Saudara tahu? Ketika penyakit sampar itu dilepas sama Tuhan, ada 70.000 yang meninggal akibat penyakit sampar. Itu dimulai dari mana? Ada seorang yang melakukan cara motivasinya salah di hadapan Tuhan. Mungkin dia berpikir itu baik, tapi bagi Tuhan itu salah. Motivasi yang salah bisa berakibat fatal.
Coba saudara baca saja ya. Nanti saudara baca di 1 Tawarik pasal 21 tadi. Ayat 7 sampai 17. Ngeri sekali. Akhirnya Daud bertobat karena betapa sakit sampar itu bergerak, membunuh setiap orang. Daud ngomong begini, bertobat akhirnya. Jadi saudara harus bertobat juga. Kita harus bertobat. Kalau motivasinya kita dapat. Dia ngomong, Tuhan, kan aku yang salah. Kenapa bangsa ini dibunuh habis-habisan? Akhirnya dia mendirikan sebuah tempat. Dia datang sama Tuhan, dia bertobat. Tapi pertobatan itu sudah terlambat. Karena akibatnya sudah fatal. 70.000 orang Israel meninggal akibat penyakit sampar. Kalau COVID mah luar biasa ya. Saya ngomong begini sebagai implikasinya saja, supaya saudara tahu bagian kita. Kadang-kadang orang Kristen, saudara dan saya, juga bersikap dan bertindak sama seperti Daud. Saat berhasil, kita menjadi sombong. Lalu melakukan suatu yang menonjolkan diri kita dan membanggakan diri kita. Kadang baju kita buka, siapa kita sebenarnya. Padahal dada kita dada ayam, gampang masuk angin. Tapi karena ini sombong, bukan rajin. Apa hubungannya? Peristiwa yang dialami, yang kedua, sebagai bahan pemikiran bagi kita. Peristiwa yang dialami oleh Raja Daud itu sebagai pengingat bagi kita bahwa saat kita berada di puncak kesuksesan, saat kita berada di puncak keberhasilan, saat kita berada di puncak-puncaknya berkat Tuhan, selalulah sadari bahwa kesuksesan, keberhasilan, berkat adalah pemberian dari Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Tidak ada cara yang lain. Ini mengingatkan kita. Pertama tadi saya katakan bahwa kita tidak boleh pogah, tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, tidak boleh meninggikan diri. Apapun mobil saudara datang ke gereja ini, apakah Alfa, BMW, Mercy, apapun, saudara tidak boleh datang dengan sombong, karena semuanya bersumber dari Tuhan. Dan yang kedua, kita harus tetap mengakui. Saya tahu saudara adalah seorang pekerja keras. Itu semua hasil kerja keras saudara. Itu saudara bangun jam 5, saudara pulang ke rumah jam 7 malam, jam 8 malam. Itu semua hasil keringat saudara. Karena memang Alkitab ngomong kita harus berpeluh untuk mendapatkan berkat. Dalam Kejadian saudara-saudaraku, ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tapi sekalipun itu semua karena kerja kerasmu, tetap engkau harus mengakui bahwa itu karena semata-mata kebaikan Tuhan buat kita. Kalau dipencet hidung kita jam 5 pagi, kita nggak bisa apa-apa sama Tuhan. Kita nggak nafas. Jadi kalau saudara bisa bernafas, bisa hidup, bisa tenang, bisa ngopi, yang lain sudah nggak bisa ngopi lagi karena sakit penyakit. Gitu ya. Saudara harus bersyukur sama Tuhan. Kalau masih bisa makan daging babi, lemaknya masih ada, ya bersyukurlah sama Tuhan. Ada banyak orang udah nggak bisa makan lagi. Gitu. Kalau saudara masih bisa makan daging ayam, makan pahanya 3, makan sayapnya 4, terserah. Kalau masih bisa, saudara-saudara, bersyukurlah sama Tuhan. Kalau saudara masih bisa makan pakai nasi, yang lain udah pakai gandum, sekarang itu udah pakai oat, apalah namanya. Ada lagi yang hanya pakai kerupuk. Saudara bayangkan, ada sudah pakai nasi merah, sudah macam-macam. Bersyukurlah saudara bisa makan nasi merah, nasi putih, terserah bisa pilih, nggak mengganggu kesehatan saudara. Tetap katakan bahwa apa? Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Itu. Yang kedua, cerita yang kedua, saudara lihat tentang Sakeus. Saya pernah khotbahkan ini. Saya mau beritahu kepada saudara,
Saya ngomong begini. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-2 sampai 8. Saya juga tidak akan bacakan. Saat memutuskan percaya dan mengikut Yesus, Zakeus itu terlihat, saudara-saudara, ada satu perubahan yang 180 derajat. Berubah pola pikirnya, berubah cara pandangnya, berubah tujuan hidupnya, berubah motivasinya. Saudara bisa lihat, baca aja pelan-pelan pasal dari kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat 2 sampai dengan 8. Dulu kesenangan Zakeus itu sama dengan kita, yaitu uang. Dan uang itu adalah ending dari semua yang dia lakukan. Harus ada uang. Kan dia itu pemungut cukai. Dia berani berlaku kasar dan bertindak kasar hanya untuk dapat uang. Uang, saudara. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia ngomong, separuh hartaku yang dulu itu, kebanggaanku, ku kasih semuanya. Berubah tujuan hidupnya, berubah cara pandangnya, berubah, dengar ini, berubah motivasinya. Dulu motivasi itu bekerja, selalu endingnya adalah uang. Tapi sekarang dia ngomong, sekarang tidak. Aku mau apapun yang kulakukan, endingnya itu sama Tuhan. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Hebat. Berubah dari kesenangan akan harta duniawi, berubah kepada kesenangan akan harta surgawi. Luar biasa. Yang kedua, saudara baca saja ya. Jadi, yang kedua, terlihat dari iman kita. Tadi pertama terlihat dari mana? Pertumbuhan iman. Terlihat dari motivasi hidup kita. Orang yang bertumbuh imannya terlihat tuh. Gitu ya. Yang kedua, terlihat dari imannya. Mengapa saya ambil bahas ini, saudara-saudaraku, secara detail? Ada yang bertanya begini, saudara. Apakah iman itu bisa bertumbuh? Apakah iman itu bisa diukur? Kan dulu saya kalau kita bimbing orang-orang yang skripsi itu ya, mahasiswa skripsi, kalau dia sudah mulai buat kata iman, saya ngomong, bahwa bisa nggak iman itu diukur? Ada parameternya, ada indikatornya tidak? Gitu ya. Untuk bahwa engkau mengatakan ini loh iman. Saya mengatakan, saudara-saudara itu, apakah iman itu bisa bertumbuh? Apakah iman itu bisa diukur? Jawabnya adalah bisa. Bisa bertumbuh dan juga bisa diukur. Secara sederhana, saudara-saudaraku, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 1, iman disebut ada iman yang lemah. Tapi dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13 ada iman yang kuat. Jadi saudara-saudaraku, ada pertumbuhan, ada pergerakan dari yang lemah menjadi kuat. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 6 ada iman yang kecil. Dalam Matius pasal 15 ayat 28 ada iman yang besar. Jadi iman kecil menjadi iman yang besar itu mengalami pergerakan, pertumbuhan, ya, secara signifikan ya. Kalau saudara lihat juga ada di 1 Korintus pasal 13 ayat 11, pasal 14 ayat 20 dan 1 Korintus, ada iman yang kanak-kanak. Tetapi Ibrani pasal 5 ayat 14 dikatakan ada iman yang dewasa. Jadi dari anak-anak ke dewasa itu bergeraknya pasti gitu ya. Namanya juga bertumbuh, ya. Kalau saudara Matius pasal 14 ayat 31 ada yang orang yang kurang imannya, tetapi Matius pasal 21 ayat 21 dan 22 ada imannya yang berlimpah penuh. Jadi kurang sekarang berlimpah. Jadi ada pergerakan. Itu iman yang bertumbuh. Jadi saya katakan iman itu bisa bertumbuh, bisa. Bisa diukur, bisa. Kita bisa lihat, nggak usah pakai ukurannya, kita bisa lihat orang ini bertumbuh atau tidak. Orang ini punya iman yang dewasa atau tidak. Ada orang ngomong begini sama saya, Pak Ken, gitu. Itulah jemaat kami Pak, orang-orangnya nggak dewasa. Gitu.
Kalau ada sedikit saja sakit hati, langsung tinggalin gereja, Pak. Nggak lama dia juga tinggalin gerejanya, sudah. Kacau ya. Dia yang ngomong itu, nggak lama. Dia juga tinggalin gerejanya. Saya ngomong, kamu juga salah satu orang nggak punya pertumbuhan iman. Nggak dewasa iman. Kenapa, baik? Kamu juga tinggalin gereja. Kamu kirain saya nggak ingat apa kata-kata kamu? Memang lucu ya. Kalau ke orang lain itu gampang. Tapi ketika dia menghadapinya, dia juga nggak kuat. Dasar manusia ya. Iman bukan sesuatu yang mati. Itulah sebabnya iman itu bisa bertumbuh. Itulah sebabnya iman itu bisa bergerak. Itulah sebabnya iman itu bisa dipenuhi. Bisa terus mengalami kedewasaan. Dari kecil kepada dewasa. Iman itu bukan statis, berhenti pada titik yang sama. Itu statis namanya. Tidak bergerak. Ke bawah, ke belakang tidak bergerak. Ke depan juga tidak bergerak. Tetapi iman itu dinamis. Terus menerus bisa bergerak. Karena iman itu mau apa? Hidup, saudara-saudara. Iman kita dapat ditambahkan. Saya mengatakan, saudara-saudara, kalau saudara baca di 2 Petrus, mudah-mudahan saya baca. Oke, 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 5 dan 7 sampai 7. Dikatakan karena iman itu tidak mati dan tidak statis, hidup dan dinamis dikatakan. Maka Petrus mengatakan kalau imanmu ingin bergerak, ingin bertumbuh, ingin dewasa, harus iman itu ditambahkan. Usahakan iman itu ada yang harus ditambahkan. Apa itu contohnya, saudara-saudara, lihat. Kalau imanmu mau dibangun, imanmu mau bertumbuh, imanmu mau semakin sempurna, lihat tuh 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 7 dikatakan, justru karena itu kata Petrus, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, kepada iman kita nih. Apa? Kalau mau bertumbuh, semakin dewasa, semakin sempurna, dikatakan harus ada yang ditambahkan dengan sungguh-sungguh apa? Kebajikan. Saya nggak punya waktu bicara tentang apa itu kebajikan. Apa sih kebajikan? Pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Supaya semakin bertumbuh lagi, apa yang harus ditambahkan, saudara-saudaraku? Penguasaan diri. Kalau kita bergejolak, gitu ya, kita ini marahnya kalau sudah tidak terkendali. Kalau mau bertumbuh, kuasai diri. Setelah kita bisa kuasai diri kita, mau terus nggak bergerak bertumbuh, dikatakan mau pakai ini, maka tambahkan ketekunan di sana. Kalau mau semakin bergerak dan bertumbuh, semakin dewasa, semakin hebat, semakin sempurna imanmu, maka tambahkanlah kesalehan. Dikatakan, kalau mau terus menerus bergerak bertumbuh imanmu, bukan hanya engkau sampai pada titik kesalehan, tapi tambahkanlah kasih. Bukan hanya kasih kepada famili kita, bukan hanya kasih kepada saudara-saudara kita, tetapi dikatakan apa? Tambahkan juga kalau kita sudah berhasil mengasihi famili kita, sahabat kita, teman-teman kita, atau saudara-saudara kita, engkong kita, nenek kita, saudara istri kita, saudara suami kita. Dikatakan tambahkan juga, dikatakan apa? Kasih akan saudara-saudara semua orang. Jadi bergerak terus, kita berhasil mengasihi saudara-saudara kita, famili kita. Tuhan ngomong, terus bergerak. Kalau mau bertumbuh, yaitu kasihi juga semua orang. Itu jelas, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena iman itu harus bergerak dan hidup. Karena iman itu hidup, maka dia bisa bergerak. Iman itu dinamis, maka dia terus bisa mengalami lompatan-lompatan. Persoalannya, satu pun kita nggak ada tambahkan apa-apa. Artinya begini, gimana pakainya ini secara ya sekarang gitu. Ya kalau saudara sudah rajin baca Alkitab, tambahkan rajin ke gereja. Sudah rajin ke gereja, tambahkan rajin melayani. Kalau sudah rajin melayani, tambahkan rajin beri persepuluhan. Kalau sudah rajin beri persepuluhan, tambahkan rajin memberi misi. Kalau sudah rajin memberi misi, bla bla bla.
Terus tambahkan, gak boleh berhenti. Saudara rajin beribadah toh. Gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi Rasul Petrus sedang mengatakan bahwa iman itu hidup. Oleh karena itu, iman kita wajib ditambahkan dengan kebajikan, wajib ditambahkan dengan pengetahuan, setelah itu wajib ditambahkan dengan penguasaan diri, tambahkan lagi dengan ketekunan, tambahkan lagi dengan kesalehan, tambahkan lagi dengan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Sekarang terus perluas kasih kepada semua orang. Itu orang yang bertumbuh, saudara-saudara. Jadi jangan hanya berhenti datang ke gereja tuh. Iman itu bertumbuh, saya katakan. Saya harap jadi iman aja. Iman itu bisa bertumbuh, saudara-saudaraku, kalau iman itu dipraktikkan. Makanya di buktinya saya imannya bertumbuh gimana? Kalau imanmu dipraktikkan. Gimana caranya? Ya apa yang didengar oleh kita, khotbah yang kita dengar, ya praktekkan. Kasihilah istrimu, jangan tabok istrimu, kan dipraktekkan. Kan gitu kan gampang. Kasih istrimu, jangan ngomong kasar sama istrimu, kan gampang dipraktekkan, kayak gitu. Gimana pakainya ini lagi? Kasihi istrimu ketika dia nyebrang. Tuntunlah, jangan waktu pacaran baru dituntun. Tangannya begitu ketika sentuh, berdedetan. Sekarang disentuh, dipegang, sampai erat-erat, gak ada gerengnya. Di sini gak ada amin. Amin kalau bapak-bapak dong, amin. Amin lah. Gitu. Masanya lihat lu lagi gitu. 3L. Lu lagi. Bosan ah. Coba saudara, kan caranya praktekkan imanmu. Kalau saudara pernah berdoa, disembuhkan oleh Tuhan, praktekkan iman itu. Itu saja. Kalau Tuhan mau memberi persepuluhan, maka Tuhan akan memagari seluruh apa yang kita lakukan, usaha, bisnis, anak, rumah tangga kita. Ketika kita memberikan persepuluhan karena belalang perusak, belalang yang lain yang ingin merusak persekutuan kita, merusak hubungan kita, merusak rumah tangga kita, merusak bisnis kita, merusak usaha kita, Tuhan pagari. Ya lakukan, kan itu iman. Iman itu harus dipraktekin. Nggak boleh diperkatakan toh karena nggak ada kekuatannya. Iman itu harus dihidupi, saudara. Oleh sebab itu Yakobus ngomong tuh. Yakobus ngomong. Tadi saya lupa kerjasama sama multimedia. Harusnya kasih 50.000 supaya dia jangan angkat-angkat. Udah 2 jam, dia diem aja karena udah kasih 20.000 kan. Oh ditambah udah diangkat 10 menit lagi. Tuhan tolong. Yakobus, surat Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, menuliskan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Jadi iman itu terlihat hidup karena apa? Dipraktekkan, ada perbuatannya. Nggak boleh dilakukan doang. Kalau istri marah sama suaminya dicakarin, gitu kan. Kalau ditanya, Pak kenapa ininya pipinya? Itu kucing tiba-tiba lewat. Istrinya dia ngomong kucing, padahal istrinya yang nyakar. Di sini mah nggak ada lah ya, itu hanya saya ngomong. Makanya nggak lihat saudara, takut saudara tertuduh dengan saya. Gitu kan? Percayalah saudaraku, di sini nggak ada. Imannya yang tidak dipraktekkan, Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan itu mati. Gak mungkin dia hidup. Kalau udah gak hidup, kalau dia mati, imanmu gak akan bertumbuh. Malaikat sekalipun yang khotbah di sini, dengar ini. Makanya agak keras sedikit karena ini terakhir tentang grow up. Iman tidak bertumbuh, iman tidak berguna kalau dia tidak dipraktekkan. Titik. Karena iman itu hidup. Ketiga, terakhir, dari karyanya kita bisa melihat seorang itu bisa bertumbuh imannya. Pertama dari apa tadi?
motivasinya. Kedua, dari imannya. Ketiga, dari karyanya. Saya mau ngomong begini, saudara. Mungkin saudara lihat ini sesuatu yang berbeda-beda, tapi memang harus berbeda-beda. Karya, ini khotbah saya keempat, temanya sama, jadi harus bergumul banget. Karya kita, saya ngomongin pertumbuhan iman kita bisa juga terlihat dari karya kita bagi Kristus. Saya ngomong berkarya bagi Kristus, mulailah dari bidang saudara. Jangan bidang orang lain. Kalau saudara sebagai ibu rumah tangga, berkaryalah sebagai ibu rumah tangga bagi Kristus. Kalau memang kita hanya bisa masak, berkaryalah dalam masakan kita. Mulai dari bidang kita. Yang kedua, mulailah dari hal-hal yang sederhana. Banyak orang ngomong begini, pakai ini aku mau melakukan sesuatu buat Tuhan, tapi aku gagal terus. Karena kamu sudah berpikir hal yang besar. Tuhan mau mulai dari bidang kamu. Bidangnya apa kita? Jago hitung-hitung uang. Mulai berkarya di sana. Jago masak. Berkarya di sana sampai ketika orang ngomong begini, masakan ibu luar biasa. Ih, puji Tuhan ya. Lah Tuhan dipuji itu udah berkarya, saudara-saudaraku. Bukan hanya orang yang pelayanan di sini ngomong, wah khotbahmu bagus pakai ini. Wah. Ketika saudara ngomong, wih, bapak ini pintar loh. Menata tambang di rumah loh. Wah, pintar. Warna bunga yang gini bentuknya dia buat. Waduh, hebat bapak. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan bapak ngomong gitu ya ketika sudah dipuji. Itu karya. Gak perlu hal-hal yang luar biasa. Saya kata berkarya bagi Kristus, mulailah dari bidang Anda. Mulai dengan hal-hal yang sederhana. Lakukan tugas-tugasmu di kantor, di sekolah, di kampus, di tempat bisnis, tempat usahamu, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Itu sudah berkarya, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya kalau saudara lihat Kolose pasal yang ketiga 23-24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, apapun karyamu, apakah sederhana atau hebat, kalau kau perbuat itu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, itu akan mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kalau saudara maaf nih, walaupun tidak ada, mungkin saudara hanya supir angkot, tapi di dalam supir angkot saudara melakukan yang terbaik. Bukan angkotnya gara-gara sendiri turun di tengah jalan, ngomong dong mau waktu makan ibu maaf ya turun di tengah jalan. Ibu tuh marah-marah, ngedumel. Lah saudara nggak datangkan karyanya buat Tuhan. Dengar ini, sederhana pun asal itu kau lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan anggap itu sebagai kategori karya untuk memuliakan nama. Gak perlu yang hebat-hebat. Gak perlu saudara seperti penemu-penemu lampu, penemu penemu pesawat. Gak usah harus seperti itu. Gak semua kita bisa. Tapi lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Berbicara saja, saudara bisa berkarya bagi Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Jika ada orang yang melayani juga bisa menghasilkan karya. Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan. Dia ke endingnya lalu Allah dimuliakan. Dengan segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ia yang mempunyai kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Jadi banyak cara untuk berkarya bagi Kristus. Bisa lewat pelayanan, bisa lewat bawa jiwa-jiwa baru ke gereja saudara, ke gereja ini. Bisa lewat uang saudara untuk misi bagi Tuhan. Perbuatan apapun dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan, itu disebut bagi Tuhan sebagai karya di hadapannya. Jadi mulai berkarya.
saudara mulai berkarya, orang mengatakan wah hebatnya. Itu kemuliaan Tuhan luar biasa. Tuhan dimuliakan lewat itu. Dia lakukan hal-hal yang sederhana loh pakai ini, tapi banyak orang diberkati. Dorcas di Kisah Para Rasul. Hanya saudara tahu Dorcas, cerita Dorcas, dia hanya jahit baju-baju diberikan ke janda, dia bagi-bagikan. Dia hanya bisa ngejahit, tapi dia berkarya buat kemuliaan nama Tuhan. Gak perlu hal yang besar. Dorcas saudara bisa lihat. Saudara, ketika saudara melayani Tuhan, terakhir 5 menit lagi, pertumbuhan iman itu dimulai bisa terlihat ketika saudara menghadapi persoalan. Apakah imanmu memang benar sama Tuhan, dengan kuat, dewasa, iman kita dewasa atau tidak? Itu terlihat dari ketika kita ada di padang gurun. Saya mau ngomong begini karena ini selesai. Pertumbuhan iman terlihat dari sikap hidup seseorang ketika dihadapkan pada persoalan, ketika dihadapkan pada masalah, dan dia bisa berbeda enggak cara menanggapinya dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau sama, saudara-saudara, udahlah, bohong kita orang yang bertumbuh. Kalau sama, saya ngomong begini, apakah Anda orang yang bertumbuh imannya atau tidak? Itu bisa terlihat saat Anda menghadapi masalah. Apakah Anda tetap bersuka cita dalam segala hal seperti yang Rasul Paulus katakan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Apakah Anda tetap mengucap syukur kepada Tuhan seperti yang diucapkan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Apakah Anda atau sebaliknya Anda marah, tinggalkan Tuhan, mulai kesel, mulai tidak mau lagi bicara tentang hal-hal yang rohani? Saudara-saudara, hati-hati dengan ini. Dengar ini baik-baik. Saya bacakan aja statement-statement saya. Iman bertumbuh saat kehidupan kita ada di padang gurun. Karena apa? Kita, otot-otot iman kita itu mulai, saudara, bergerak. Karena memang ketika dia menghadapi sesuatu itu, otot iman kita mulai bergerak, saudara, kuat ya. Saya ngomong, padang gurun adalah istilah yang sering kita pakai untuk menggambarkan situasi keberadaan sulit di dalam kehidupan yang kita alami. Padang gurun adalah waktu-waktu yang sangat penting untuk menguji hati kita, menguji iman kita. Apakah iman dan hati kita tetap melekat kepada Tuhan atau tidak? Padang gurun juga merupakan perjalanan yang harus dilalui oleh setiap orang. Kalau karakter kita, hidup kita mau dibentuk, padang gurun itu adalah paling tepat. Makanya saudara-saudara, sudah dibuktikan kalau ketika ada orang hidup di dalam padang gurun, persoalan yang saudara hadapi, apakah kita yang tersisa seperti Yosua dan Kaleb ketika ada di padang gurun, atau kita hanya tersisa mati semua satu angkatan, yaitu orang-orang Israel, karena tidak mampu hidup di padang gurun, menghadapi padang gurun. Saudara-saudara, kita semua padang gurunnya mungkin berbeda-beda, tapi kita mengalaminya. Ingat ini, ketika engkau ada di sana, buktikan bahwa engkau dewasa, bertumbuh iman. Tetaplah katakan, haleluya, Tuhan, aku tetap percaya bahwa Tuhan memberkati saya. Mungkin usahamu berapa bulan ini nggak ada hasil, jual mobil nggak dapat, pembelinya beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi tetap katakan, Tuhan, aku percaya bahwa Kau sanggup menyatakan kemuliaan. Ini padang gurun, Tuhan. Tetaplah mengucap syukur kepada Dia. Amin, saudaraku. Tetaplah berlutut di kakinya. Jangan ubah posisi lutut kita. Katakan, Tuhan, lutut ini tetap untuk kemuliaan. Aku mau datang di hadirat. Saudara mau? Apapun usahamu, mungkin dagangan pagi-pagi udah kamu kelar,
masak sudah habis-habisan, sudah berdoa, tapi sepanjang hari sudah nggak dapatkan apa, pemberi tidak. Tetaplah katakan, aku tetap menggunakan lututku untuk mempermuliakan nama. Amin, saudara-saudara. Kalau itu terjadi, dengar ini, engkau sedang bertumbuh, engkau sedang dewasa. Karena ujian itu menentukan kita berhasil naik kelas atau kita malah sebaliknya, kita statis, tidak mengalami apa. Tuhan Yesus memberkati. Mari tim pemuji datang, pemusik datang sama-sama. Terima kasih. Di padang gurun kadang watak asli kita keluar, perangai asli kita keluar. Itu dapat terpancar keluar lewat reaksi setiap masalah yang sedang kita hadapi. Tapi kalau reaksimu bersyukur, kalau reaksimu berlutut di kaki Tuhan, kalau reaksimu mengatakan Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Aku tahu ini padang gurun. Dengar ini, padang gurun ada ujungnya, ada akhirnya. Gak selama-lamanya engkau ada di padang gurun. Kalau engkau sedang ada di padang gurun, itu ujian bagi, supaya engkau bisa naik kelas. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyediakan berkat yang lebih besar daripada yang engkau doakan beberapa bulan ini. Jadi berkat ini perlu kantong yang lebih besar, perlu hati yang lebih besar, supaya berkat yang dilimpahkan kepadamu tidak membuat engkau goyah dan meninggalkan Tuhan, dan engkau sombong jauh dari Tuhan. Dia sedang mempersiapkan karakter kita, hati kita, sehingga tetap motivasi kita memuliakan Tuhan ketika Dia limpahi kita dengan cara-cara hebat dan luar biasa. Syada mata. Bolehkah kau berdiri bersama-sama? Kita naikkan pujian yang terakhir sebelum firman ini disampaikan. Haleluya, rahmataka. Saudara-saudaraku yang dikasihi, saya sudah berdoa. Mungkin saudara katakan, Pak Gede, aku sudah 3 bulan, aku sudah hampir 4 bulan tidak mendapatkan apa-apa dari usaha, dari bisnis. Padahal anak sekolah, anak kuliah, aku makan, aku bayar segala-galanya bersumber dari bisnis itu, dari usaha itu. Tapi dengarkan ini baik-baik. Ini mungkin padang gurun. Ayo kita lalui bersama-sama. Saya mau berdoa, saya bersama-sama dengan saudara. Saya akan dukung saudara supaya saudara tetap menjadi pemenang di padang gurun ini. Yang kedua, saudara katakan, pakai ini. Selama saya dengar khotbah, grow tentang pertumbuhan iman, tentang kedewasaan iman, sampai detik ini saya tidak mengalami apa-apa. Iman saya tetap seperti bulan yang lalu. Kepercayaan saya tetap seperti bulan yang lalu. Kekristenan saya tetap seperti bulan yang lalu. Gak ada mengalami perubahan. Statis pada ini. Gak ada lompatan yang baru. Dengar ini baik. Tidak mungkin Tuhan melakukan sesuatu kalau engkau tidak mengalami lompatan yang baru. Karena di dalam hidup yang baru Tuhan menyediakan perkara-perkara besar, berkat-berkat besar
Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa buat. Ayo lompatanmu sekarang. Belum terlambat. Sudah. Ngomong Tuhan, aku mau. Aku mau bertumbuh. Aku mau semakin dewasa begitu. Aku mau menyerahkan motivasiku untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau menyerahkan imanku untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau ada di padang gurun itu bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, naikkan pujian ini dengan pelan dan lembut. Mulai bicara dengan Tuhan. Mulai bicara sama Tuhan. Yes. Dengan tangan engkau tidak pernah rasakan bahwa Dia selalu memegangmu. Apakah kau tidak pernah rasakan bahwa Dia selalu mengajakmu berlari dengan Dia, berjalan dengan Dia? Oh Tuhan Yesus, Dia pegang tanganmu. Ketika engkau ada di padang gurun, Dia pegang tanganmu. Mazmur 23 dia katakan, sekalipun engkau ada di lembah kekelaman, ada di bayang-bayang maut, sekalipun engkau ada di paling gelap di bumi ini, dia katakan, aku turun menyertai engkau. Oh Yesus, katakan Yesus memegangku. Yesus, ayo lewati padang gurunmu, saudara. Lewati padang gurunmu. Saya mau bertanya hari ini, siapa yang mau hari ini mau bersepakat dengan saya, ingin melewati padang gurun, angkat tanganmu. Untuk matamu, angkat tanganmu hari ini. Haleluya. Katakan bagaimana kamu mau melewati padang gurun ini. Yesus. Haleluya. Yesus, kemenangan buatmu. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan singkat. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau berdoa buatmu hari ini. Saya mau berdoa untuk usahamu. Saya mau berdoa untuk bisnismu. Saya mau berdoa untuk daganganmu. Saya mau berdoa untuk rumah tanggamu. Saya mau berdoa untuk anakmu. Saya mau berdoa untuk rencanamu di bulan ini. Angkat tanganmu hari ini. Lihat tangan-tangannya terangkat tinggi. Mereka sedang menghampiri engkau. Jika datang dengan ketidakberdayaan mereka datang dengan penuh penyerahan kepada-Mu. Naikkan pujian ini terus, saudara-saudara. Biarkan singer dan pemain musik naikkan pujian. Hari ini kau datang kepada Tuhan. Biarkan kita tutup tema grow up dengan sebuah statement yang sama. Tangan yang terangkat di hadapan Bapa di dalam surga. Jamahlah setiap tangan yang diangkat.
setiap tangan yang diangkat. Jamahlah setiap tangan yang diangkat. Jamahlah setiap tangan yang diangkat. Nyatakan kuasa, nyatakan pertolongan, nyatakan berkat-Mu di atas mereka, supaya mereka tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup, Allah yang dapat mengatasi segala-galanya, Allah yang peduli dan sangat peduli dengan mereka, Allah yang telah menyediakan yang terbaik buat mereka, Allah yang menggendong mereka ketika mereka tidak berdaya. Aku berkat-Mu di atas mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kami semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Yesus, Yesus. Kebenaran firman-Mu yang menjadi isi hati-Mu, yang Tuhan rindukan untuk kami kerjakan dan lakukan dalam hidup ini. Kami mau mulai melakukan sesuatu berkarya bagi Tuhan, walaupun sesuatu hal yang kecil dan sangat sederhana, walaupun orang lain mungkin tidak menganggapnya, tapi ketika kami mau melakukannya untuk Tuhan, Tuhanlah dipermuliakan. Berkati sekali lagi rumah tangga kami, berkati usaha kami, berkati bisnis kami, berkati dagangan kami, berkati anak-anak kami, berkati rencana-rencana kami, berkati seluruh doa dan permohonan kami di hadapan Tuhan. Hari ini kami memberikan persembahan. Tuhan, berkat-Mu turun di atas setiap persembahan kami, baik persembahan untuk Natal, persembahan umum. Tuhan juga berkati kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Terpujilah Engkau. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar, dan firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita untuk melakukannya sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sekalipun saudara lakukan di dalam rumah. Datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara. Persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya, untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini
Teristimewa kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini. Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami. Beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami, supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tangan-Mu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukur-Mu, panggil nama Tuhan kita, berseru-serulah, agungkan namanya. Berterima kasihlah karena Dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya. Angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah, dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur di atas semua dari ibadah kita hari ini. Engkau yang sudah diberkati, katakan bersyukurlah. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukurlah. Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu saudara-saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi, memberkati, juga menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan
Amin. Tuhan memberkati saudara.